basket hall malam ini. Mana semangatnya? Masih cukup semangat pastinya dan meriah di malam minggu kita match yang terakhir. Teman tahu sudah ada pergerakan nakal dari seorang Sorn. Begitupun juga dengan Like, kedua roamer kompak untuk mengganggu jungler satu dengan yang lain. Ya, kalau pakai Chow terus nggak nakal, wah berarti dia ngelawan kodrat tuh. Waduh. Karena kodratnya Chow harus bandel ya Om ya. Bandel, bad boys dong ya. Iya, Bad harus boys. bandel masuk-masuk ke dalam area lawan gitu. Chow Starboy biasanya ya, tapi Chow Star. kita udah lihat juga Sornnya harus hati-hati karena damage dari Like yang di-combine dengan Aqua di early juga udah berasa harusnya. Tapi at least masih belum ada singgungan ya Om dari kedua belah jungler. Ya, sama-sama sudah menggunakan retribution. Nah, itulah sebabnya kita tidak melihat ya adanya pergerakan dari Baxia yang masuk langsung mengganggu purple buff. Dari RSG juga mereka punya rotasi yang bagus tadi. Little Wanderer diambil dengan bantuan Nuts yang sangat cepat untuk melakukan clearance terhadap lane dia. Yap. Sorn sudah membuat sebuah barikade di dalam area tersebut sementara Chibi masih akan melakukan farmingan mempercepat dari level 4-nya 30 detik lagi. Nah ini biasanya detik-detik krusial akan ada yang tumbang lah. Ini nih detik-detik moment of truth seperti yang dilakukan Chibi. Yap, dan Eman sedikit lagi meter sisa. Eman. Hampir saja bisa mendapatkan pergerakan dari Chibi. Yes. Nyaris ya. Oh. Di dua ada sudut Waduh, tidak ada kelap. immune. Ada estimasi waktu yang sepertinya sudah cukup agak di luar dari jalurnya ini karena sekarang Sorn-nya. Sorn masih punya flicker dan Sorn tidak perlu mengeluarkan satu flicker tersebut untuk bisa menyelamatkan dirinya. Masih sosok lah ya, masih bisa dijaga juga dari keduanya. Tapi Sorn ini cukup krusial juga posisinya. Dia low HP, berada di HP yang tidak cukup maksimal. Oke, sementara itu sekarang Nuts-nya sudah beradu, sudah mencoba untuk bisa mempertahankan area dari Turtle, tapi Turtle-nya tetap berhasil diamankan pula oleh GP. Pertempuran yang kembali terjadi di atas tersebut, tapi Demon Kai berhasil dihancurkan. Sempat menjadi korban tambahan pula, double kill didapatkan oleh Nuts. Mulai menggila kali ini Nuts ya. Pakito yang berhasil untuk mendapatkan double kill tadi yang dimana kita ketahui hari Homeboys HP mereka kurang untuk bisa melakukan setup yang terjadi Ya. dan terbukti memang bisa langsung dipukul mundur bagi RCPH. Dari emblem set yang sedang kita saksikan, emblem support ternyata dipakai oleh Kaja, jadi bakal ada cooldown yang lebih cepat lagi, sedangkan dari talent dia ini full sepatu nih, full kaki semuanya. Razel tuh jelas tuh, agility, terus ada Wilderness Blessing, mau lewat hutan Sama naik terus ya. udah. Dan yang full kaki ini ada lumayan loh, 2 berarti ya. Ada ini tiga, ada Om. bahkan. Ada Lianya tiga juga loh. pakai wilderness di sana. Oke, sementara sekarang Wave Dragon sudah dikeluarkan, light-nya ada di area tersebut. Tapi ternyata untuk light kali ini pun masih berhasil untuk bisa pergi dan juga menyelamatkan diri sedikit lagi, tapi tersisa light-nya. Masih berhasil selamat, Demon Kite, ada Black Sus dikeluarkan tepat berada di depan dari Demon Kite dan selamatlah sudah. Tidak ada yang tumbang lewat sebuah pick off barusan, hampir aja terjadi. Jual beli serangan yang tidak menumbangkan korban jiwa dan nampaknya dengan 2 poin eliminasi Nuts-nya udah mulai maksimalin potensi dia untuk main agresif untuk clearing wave mininya ya Om. Apalagi Demon Cat yang punya mobilitas tinggi ya. Baxia Shield Unity yang bisa berada di mana-mana juga. Yes. Dan dari Homeboys mereka butuh item sebenarnya. Chibi memang kita tahu dia juga mobile, tapi dia nggak terlalu tebal dibandingkan dengan Baxia. Dan dia pun masih bisa ditangkap. Sekarang dengan adanya Rhythm of Joy yang sudah terkena nerf ya. Ya. Jadi jatuhnya ya dia bisa ditangkap, dia bisa dicegat oleh Light. Light juga bahkan pakai satu suppress skill. Yap. Ya. Nah, masuk ragu-ragu dan sekarang bertemulah sudah. Aqua bersama dengan Warlord. Oke, Sorn tetap ya. Masih. Iya, perang psikologis itu penting. Benar sekali. Dan kalau bicara soal Godlin, Razel dan juga Eman ini masih jadi zona yang cukup safe juga. Belum ada bentrok di area sana, tapi Waduh, udah ada satu lagi banner race langsung dikeluarkan dan sekarang mereka hanya ada berdua di area tersebut. Bahkan dari Netherrealm ya belum lagi dikeluarkan pula. Ada penalty zone langsung dikeluarkan dan siapa lagi yang mendapatkan tartan tersebut, tapi ternyata Chibi-nya berhasil langsung mendapatkan dan juga kabur ke arah yang berbeda. Tapi sempat terjebak sendirian setelah ada penalty zone yang dia keluarkan. Dan Chibi masih belum bisa mendapatkan 1 poin kill lewat siapapun itu yang ada di depannya. nah, tapi at least 1 nyawa ditukarkan dengan adanya Turtle yang berhasil di-secure finally. Namun dibayar lagi oleh RGPS dengan cicilan Gold Shield turret di area top lane sana Om. Yang mahal juga bagaimana pergerakan si Nuts ini. Dia muncul selalu ya dan selalu bisa membantu teman-teman yang lain. Untuk tim fightnya 5 lawan 4 di Turtle jelas bisa dimenangkan oleh RGPH. Dari itemnya juga Beatrix akan menuju ke BOD sebentar lagi. Oke,
Di bawah tuh, antara Nuts dan juga Cloud yang digunakan oleh Razel bertemu ditampol seperti kalau kita lihat dari minimap ya. Hanya menyisakan 1/4 HP lagi, tapi sekarang kita pada berbeda. Light-nya ditendang kembali, Bennett Race kembali lagi menjadi satu mimpi buruk yang begitu mematikan dan Sepat masih gagal pula memberikan sebuah backupan. Oke, Sorn dari tadi berkorban ya, dimana posisinya yang terlalu terekspos selalu bisa convert menjadi poin eliminasi 3 kali Sorn tertumbangkan. Dimana posisi dari Lake dia selalu bisa matahin. Sorn punya siasat untuk ngasih pick of power, Om. Benar. Karena dia tidak butuh yang namanya flicker ya. Dia masih simpen dan follow up-nya bagus. Oke, dan Light sepertinya udah berhasil langsung ditumbangkan Chibi. Siap untuk mengeluarkan dari satu Rhythm of Joy dan juga Alexei Beats-nya. Tapi Sepat sedikit lagi yang tersisa. Sepat yang berhasil dihancurkan. Chibi satu yang terakhir ya Chibi. Berhasil lolos dari visualisasi yang mungkin bisa saja menjadi satu tembakan bisa dikeluarkan oleh Eman. Tapi Warlord mau pergi ke arah mana? Ada 2 player tepat berada di belakang. Chibi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ada shotgun dan Wesker yang udah ditembak. Dengan jarak sedekat itu selesailah sudah tubuh Joy. Nice shot dari seorang Eman, tapi Nuts. Oke, mau pergi ke arah mana? Nuts-nya Nuts memaksakan keadaan dan selesailah sudah. Wow, satu pemain tumbang ditukarkan dengan Nuts yang harus hilang. Setidaknya tidak terlalu merugi ya. At least ada pertukaran di sana, Om. Jual beli serangan yang terjadi sekarang. Tapi RCPH mereka masih cukup unggul ya. Apalagi dengan posisi dari hero mereka juga yang dimana kita tahu mereka punya sinkronisasi. Antara tarikan Divine Judgment yang bisa dikombinasikan bersama dengan Bennett Rage. Bahkan tadi kita sempat melihat ada Wesker Elevate yang dilakukan juga. Ya, itu yang ngebuat teman-teman dari tim Homeboys udah mulai harus berfokus ke area Eman. Karena kalau ngomongin posisi... Waduh, lagi dong penalty zone-nya menjadi satu hal yang begitu mematikan. Dan sekarang Wax, turtle-nya berhasil langsung diamankan. Mereka semua akan kesempatan untuk mundur karena untuk kali ini sepertinya positioning dari Homeboys sudah sangat-sangat aman sekali. Tidak ada yang berhasil ditumbangkan, hanya saja sekarang Sepat hampir saja tertabrak di situ. Nyaris ya, tapi mereka mengurungkan niatnya. Memilih untuk mundur menjadi salah satu keputusan yang cukup bijak juga. Dengan pertukaran tersebut, networknya ini gapnya nggak terlalu jauh. Mentok di angka 1000 aja konsisten dari tadi. Setuju. Sorn hampir. Dan Way of Dragon udah langsung dikeluarkan. Seperti untuk kali ini Eman. Gak bakal bertahan tapi jarak begitu jauh. Berhasil disusun oleh Sorn untuk bisa mendapatkan satu hal tersebut. Ini kalau jadi temannya Son ya. Yang di belakang udah harus siap-siap terus dari tadi. Iya. Yang di belakang udah nunggu hadiah dari Son itu. Son bawa apa nih? Gitu. Ya jangan sampai mereka telat ya. Karena tadi pergerakan dari Son juga ini benar-benar sulit untuk bisa dibaca lawan. Yap. Dan di tengah mereka mendapatkan keuntungan loh bawah. Outer turret berhasil dihancurkan. Tapi untuk sekarang Black Shoes harusnya masih bisa dikeluarkan. Dan Warlord selamatlah sudah Nuts. Ya ampun, dikit banget HP di dalam tubuhnya. Iya, Sorn yang di sini benar-benar proaktif banget. Dan bahkan Demon Knight ini udah mulai di casting aja. Dipaksa untuk memberikan satu buah responsif. Tapi space yang diberikan ngebuat Razel-nya berhasil hancurin turret. Oke, Conceal udah dikeluarkan. Langsung aja menabrakkan diri, kecepatan penuh tadi. Berhasil di-convert lagi menjadi sebuah point kill. Namun ada 2 sudah outer turret yang hilang. Yes, dan juga meskipun menang dari point kill-nya Homeboys, gold mereka sedikit lebih unggul loh dibandingkan dengan... Waduh, Razel-nya ketabrak lagi, Razel-nya ketabrak lagi. Dan Razel-nya tidak sempat untuk bisa kabur dari area tersebut. Razel masih mencoba untuk bisa mempertahankan outer turret-nya, tapi terlalu mengerikan. Untuk beberapa player yang tadi udah berhasil langsung nyikat habis ke arah tubuhnya. Yes, di sisi lain sempat ada 1v1 ya. Dari Nuts dan juga sisi Chibi yang ternyata Nuts di sini bakal coba untuk cari pertukaran lagi. 2 turret yang hanya harus hilang ini bakal dibalas tapi di area mid. Waduh, sakit banget loh. Bennett Rage-nya masuk. Ini benar-benar menjadi sebuah kombinasi begitu mengerikan ya, Meh. Apalagi punya fleeting time ya, yang berarti harus siap-siap lagi Homeboys ketika setup sedang dilakukan. Mereka harus bersiap akan ada Divine Judgment susulan ketika Storm sudah kembali respawn. Yap. Sementara itu sekarang kalau kita lihat di area belakang, Chibi hadir mencoba untuk melakukan sebelah flanking Eman-nya. Langsung ya flicker pergi ke tempat yang berbeda. Udah ada lagi satu Netherrealm langsung dikeluarkan dan sempat berhasil langsung dihancurkan. Sementara untuk Lord-nya masih memiliki cukup banyak HP. Tapi Netherrealm-nya sudah habis impact-nya. Double kill didapatkan oleh Nuts dan Lord. Masih belum bisa didekati oleh pemain-pemain dari Homeboys. Wow, sangat disayangkan sekali. 2 inisial hero dari Homeboys yang ingin mengarah ke area Eman justru membuahkan hasil yang cukup fatal bagi mereka. 2 member hilang dan Lord di take over, Om. Ya, terlalu lama memang. Dan kita melihat bagaimana Eman juga membuying time tadi. Dia masuk ke dalam rumput, nunggu sebentar dan Netherrealm dibuka. Sehingga dia selamat. Mau gak mau tadi untuk team fight yang terpisah, Homeboys
mereka dilumat satu demi satu. Dan kita tahu juga ya, dengan Lord yang sudah di buff, Ya. itu dibadanin sama Demon Knight, bocor loh dia. Asli. Ditambah lagi kehadiran dari seorang Nuts ya yang akhirnya menjadi finishing touch terakhir di tim fight tersebut. Dan Lord kali ini harus mulai dibantu oleh teman-teman dari Homeboys. Ada 2 orang tuh di dalam rumputan dan Sepan sekarang penalti zone udah mulai connect. Eman yang masih berhasil mundur ke depan berbeda sementara Cibinya melakukan sebuah fighting untuk bisa mendapat lagi ke arah Eman. Hanya saja sekarang Eman seperti udah nggak bakal selamat lagi. Eman yang berhasil langsung dihilangkan sementara sekarang pertempuran kembali terjadi di tempat beberapa yang begitu mengerikan dan sekarang Raizelnya sudah join ke dalam pertempuran dan Raizel memberikan cerita yang berbeda. Satu blessing duetnya on point. Oh, digagalkan begitu saja setup dari Homeboys membuat 3 member hilang dan shutdown diamankan oleh anak-anak dari Homeboys. Meskipun menang, tapi Lordnya masih ada dan ini Lord belum bisa dibersihkan di bawah detik 10 tadi. Super Minion Wave masih tetap ada. Oke, cicilan dari Warlord nyaris saja ya menumbangkan karya dari arah sisi Aqua. Tapi untung masih ada Black Shoes dan Lord yang tidak bisa dikawal finally tadi ya bisa dihancurkan. Dan setidaknya Lord yang diamankan ini bisa dicegah untuk gak langsung masuk ke area mid lane turret. Tapi flanking-flanking Cibi ini tadi kelihatan ya. Yep. Luar biasa loh bagaimana penempatan posisinya, dia mencari jalan yang penting tepat waktu padahal dia memutar. Ya, targetnya dia juga Aqua ya, pemberi damage tadi. Dan ini kita lihat dia flanking jauh banget sampai dengan belakang. Bahkan dengan bantuan Netherrealm juga sepertinya sudah tidak cukup. Atau belum cukup karena belum ada item magic defense. Itu yang ngebuat akhirnya dari sisi Light bahkan hingga dengan Eman harus tewas di sana. Berkat pergerakan dari arah sisi Cibi melalui kalkulasinya. Tapi at least suasana udah mulai kembali save lagi. Tenang lagi pastinya. Ditarik ulur aja karena slow but sure. Ini udah mulai menjadi equal game. Bahkan perekonomiannya pun balance. Bisa dibilang cukup netral, kenapa? Karena dari area Lordnya juga udah menjadi satu hal yang begitu baik yang bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Homeboys setelah tadi adanya sebuah inisiasi yang mereka lakukan. Tapi Demon Knight masih ada Rhythm of Joy yang di standby-kan oleh Cibi ingin masuk ke bagian dalam kan? Tidak. Nibiru Passion-nya udah dikeluarkan dan hilanglah sudah satu wave minion. Ya. Dan dengan terpecahnya tadi ada shutdown ya, goldnya langsung swings dipegang Raizel loh untuk players goldnya om. Ya, tapi jangan lupakan ini ada gangguan yang masuk dari Nuts ya. Dia selalu mendorong lane jauh, sehingga mau gak mau ada satu pemain dari Homeboys yang harus pulang untuk membersihkan lane tersebut terlebih dahulu. Dan lagi, Nuts ini selalu mendorong. Dan dia ingin memastikan bahwa minion ini selalu menyeberangi sungai RCPS. Ya, ini yang membuat fokus dari anak-anak Homeboys diuji dengan permainan 4-1. Tapi Raizel... Wow, ini udah langsung dikeluarkan dan Raizel untungnya masih berhasil kabur. Nuts sudah semakin sakit lagi. Semua apapun yang bisa dia keluarkan di dalam tubuhnya. Tapi sempat 4 player di bagian tengah masih bisa mempertahankan diri dan tadi Netherrealm udah dikeluarkan juga ya. Ini dia kode untuk Homeboys bahwa tanpa Netherrealm mereka bisa memancing untuk mendapatkan Lord ini. Oke, ada BMI tadi udah terlihat. Black Shoes dikeluarkan pula. Sorn langsung pasang badan mencoba untuk bisa membentengi. Walaupun di bagian bawah ada satu wave minion udah diantarkan pula oleh Nuts. Mereka mencoba untuk bisa memaksakan maju ke bagian depan. Tapi Lordnya berhasil diamankan pula oleh Homeboys. Mereka melakukan sebuah pertempuran di tersebut. Raizelnya berhasil untuk mundur. Sementara Sornnya juga kabur karena berbeda cepat. Akankah berhasil kabur dari tersebut? Dan berhasil semuanya untuk bisa selamat dari area tersebut. Sementara untuk best turretnya di bagian bawah masih bisa diselamatkan pula oleh satu wave minion. Satu tetes darah lagi. Base turret dari Homeboys tanpa Lord berhasil dipecahkan oleh Nuts. Dan Lord yang berhasil di take over oleh Homeboys pun ditukar sebenarnya dengan center turret dari arah sisi Nuts. Dan bicara soal in-game equipment om. In-game equipmentnya, wow ini cloudnya kaya banget ya. Corrosion, Demon Hunter, Golden, dan juga Wind of Nature dia udah selesai. Ya. Malefic Roar. OTW Malefic. Bener, itu dia sudah selesai bahkan full item untuk Raizel. Kecuali kalau mau nyeker nanti bisa dijual juga. Iya. Tapi untuk satu enhanced slot yang berhasil diambil oleh Homeboys, ini akan mengantarkan mereka juga untuk mencabut semua inner atau Waduh, kena langsung karena 4 player dan terjatuh. Penalti saja begitu baik hanya saja sepatnya pulang menghilang dan semua. Lalu pulang langsung menghilang, Sonnya bisa menjadi korban. Akankah sepatnya berhasil kabur dari tersebut, tapi ternyata tidak. Malah membuat 3 player dimiliki oleh Homeboys menghilang dengan setup yang begitu baik yang udah mereka lakukan. Wow, setup team fight yang mau dibawa oleh Homeboys di counter dengan sangat cepat. Netherrealm meng-cancel. Bagaimana setup yang nyaris perfect dari anak-anak Homeboys dan bahkan 3 player untuk nothing di sana om. Iya, dan itu dia tadi Netherrealm dan juga ada Bennett Reach yang
dilakukan oleh RGPH. Waduh, Cibi masuk lewat belakang loh. Dan sekarang berhasil menghancurkan Kara Cibi. Terbuka sudah base-nya sementara rekan-rekannya. Tinggal satu web pindah lagi semuanya terbangun untuk bisa menghancur lagi karena base tapi ternyata untuk sekarang web pindah pun berhasil dihancurkan. Tapi dengan banner Russia mereka semua masih berhasil dipukul mundur dan selesailah sudah pertempuran dia tersebut, mereka semua mundur kembali. Itu Raze literally baru banget muncul, tiba-tiba hilang lagi loh di sana dengan kumpulan damage yang keluar dari RSGPH, tapi nampaknya mereka masih mau lebih. Oke, Raider Abadi! Kode ke dalam tubuh satu player di mana Warlord yang berhasil langsung dihancurkan. Dan sekarang penalti zone langsung dikeluarkan, mereka semua terfokus untuk bisa menghancurkan karena base. Dan game menjadi milik dari RSGPH. Wow, RSGPH, Lord yang memang berhasil di take over oleh anak-anak Homeboys, tapi dengan satu momen counter initiate di area top lane. Semua berbalik. Iya. Terlalu memaksakan juga sepertinya. Karena memang bagus banget. Dia udah setup semuanya, penalty zone-nya kena. Kita semuanya juga cukup kagum di sana. Tapi untuk balasannya, Netherrealm plus Bennett Raids selesai semua. Gua pikir tadi dengan satu Jet Kundo kena 4 orang, ditendang dulu satu keluar Om. Baru ada penalty zone. Penalty zone ikut.